Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan analisis dan implementasi pada sistem ERP menggunakan Odoo, mulai dari proses sales hingga manufacturing pada perusahaan furniture custom, khususnya pada proyek produksi meja gaming custom. Di sini saya akan membahas mengenai Business Requirement Document atau BRD. Oke, untuk pendahuluan ini di latar belakang perusahaan ini bergerak pada bidang furniture custom, khususnya pada meja gaming custom, yang mana proses pemesanan hingga eh, produksi masih dilakukan secara manual sehingga sering terjadi keterlambatan produksi hingga kesulitan dalam menghitung biaya produksi secara akurat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan membutuhkan implementasi sistem menggunakan Odoo agar keseluruhan dapat berjalan secara integrasi mulai dari sales hingga produk selesai di produksi. Kemudian untuk tujuan bisnisnya yang jelas yaitu untuk mengotomatisasi proses pembelian bahan baku berdasarkan pemesanan pelanggan, mengintegrasikan proses sales hingga manufacturing, kemudian mengurangi kesalahan pencatatan stok, memudahkan monitoring proses produksi secara real time, menghitung biaya produksi hingga mengetahui pengaruh scrap atau pemborosan bahan terhadap biaya produksi. Kemudian untuk stakeholder-nya ya, pertama yaitu ada sales admin. Di sini sales admin bertanggung jawab untuk melakukan atau membuat sales order dari pelanggan atau customer. Kemudian purchasing staff untuk melakukan pembelian bahan baku ke vendor, warehouse staff untuk menerima dan mengelola stok bahan baku, production staff untuk menjalankan proses produksi dan work order, kemudian production manager untuk memantau manufacturing, kemudian finance manager untuk menganalisis biaya dan customer untuk melakukan pemesanan produk. Kemudian untuk bisnis requirement-nya, berdasarkan hasil analisis kebutuhan, bisnis ini terdapat beberapa requirement utama. Yang pertama yaitu sistem harus dapat membuat sales order untuk produk meja gaming custom. Kemudian secara otomatis ketika sales order dikonfirmasi, sistem tersebut akan secara otomatis melakukan purchase order atau RFQ untuk bahan baku yang dibutuhkan oleh customer atau bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat produk meja gaming custom. Kemudian ketika sistem juga harus uh, otomatis membuat manufacturing order untuk memulai proses produksi. Selain itu juga sistem harus mendukung penggunaan bill of material atau bill of material atau BOM, kemudian work center, work order serta proses scrap apabila terdapat bahan baku yang rusak selama produksi. Kemudian sistem juga harus mampu menampilkan cost analysis untuk membandingkan expected cost dan actual cost selama produksi. Kemudian untuk struktur produknya di bill of materials, produk ini yang diproduksi yaitu meja gaming custom. Berdasarkan BOM-nya atau bill of materials, ini produk terdiri dari dua komponen utama yaitu daun meja kayu dan rangka besi elektrik. Prosesnya dilakukan melalui operasional perakitan bernama assembly line dengan estimasi pengerjaan selama 30 menit dan biaya work centernya sebesar 150.000 per jam. Kemudian untuk alur proses bisnisnya, customer melakukan pemesanan, kemudian admin membuat sales order. Ketika sistem otomatis membuat kebutuhan pembelian, purchasing staff mengirim purchase order ke vendor. Kemudian sistem otomatis membuat manufacturing order, kemudian production staff menjalankan work order. Jika terdapat bahan rusak, dilakukan proses scrap. Kemudian setelah produksi selesai, produk akan masuk ke stock finished good. Kemudian untuk persyaratan non-fungsionalnya, selain kebutuhan bisnis utama, terdapat juga beberapa kebutuhan non-fungsional. Beberapa di antaranya yang pertama yaitu sistem harus dapat diakses melalui browser atau perangkat mobile. Kemudian memiliki keamanan hak akses pengguna serta mampu menghitung biaya produksi secara akurat dan real time. Kemudian untuk kriteria penerimaannya
yaitu kebutuhan bisnis ini dianggap berhasil apabila sistem mampu berjalan sesuai dengan alur bisnis secara otomatis. Kriterianya dimulai dari pembuatan sales order, kemudian otomatisasi purchase order dan manufacturing order, kemudian proses riset bahan baku, kemudian bulk order produksi, kemudian proses scrap hingga menampilkan cost analysis sehingga sistem dapat digunakan untuk analisis margin keuntungan produksi. Nah, untuk analisis solusi sistemnya, untuk memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan ini, implementasi yang dilakukan itu menggunakan beberapa modul pada Odoo ERP, beberapa di antaranya yaitu sales, purchase, inventory, dan manufacturing. Konsep utamanya yang digunakan yaitu make to order atau MTO, by route, manufacture route, bill of material atau BOM, work center dan work order, serta cost analysis. Kemudian untuk kesimpulannya, sistem Odoo ERP ini membantu mengotomatisasi proses bisnis dimulai dari penjualan, pemilihan bahan baku hingga produksi, sehingga sistem mampu meningkatkan efisiensi serta mempermudah monitoring dan membantu perusahaan untuk melakukan analisis biaya dan margin produksi secara lebih akurat. Baik, setelah kebutuhan bisnis pada BRD selesai dianalisis, tahap selanjutnya yaitu membuat Functional Specification Document atau FSD. FSD ini berfungsi sebagai dokumen teknis yang menjelaskan kebutuhan bisnis yang diimplementasikan dalam sistem Odoo. Kalau di BRD ini berfokus pada yang dibutuhkan oleh bisnisnya, kalau di FSD ini berfokus bagaimana sistem berjalan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kebutuhan yang ada pada BRD. Langsung saja masuk ke konfigurasi sistemnya. Untuk memenuhi kebutuhan bisnis pada BRD, beberapa konfigurasi standar pada Odoo yang diaktifkan itu antara lain multi-step routes yang digunakan untuk mendukung route buy, manufaktur, dan make to order atau MTO. Selain itu, sistem juga mengaktifkan work order, work center, bill of materials atau BOM, storage location, manufacturing cost, scrap management, dan inventory valuation. Fitur-fitur ini digunakan agar produksi dapat berjalan secara otomatis dan terintegrasi. Selanjutnya yaitu ada struktur data. Pada struktur data ini sistem terbagi menjadi dua, yaitu produk jadi dan produk komponen. Produk jadi adalah meja gaming custom dengan root-nya itu yaitu manufaktur dan MTO, sehingga produk hanya diproduksi ketika terdapat pesanan dari customer. Sedangkan produk komponen seperti meja kayu dan rangka besi menggunakan root buy dan MTO sehingga pembelian bahan baku dilakukan secara otomatis pada saat kebutuhan produksi. Kemudian untuk work center-nya di sini yaitu menggunakan assembly line dengan cost per jamnya yaitu biaya per jamnya 150.000. Kemudian untuk bill of materials-nya yaitu ada meja gaming custom, komponennya daun meja kayu dan rangka besi, serta operasinya yaitu perakitan. Selanjutnya itu deskripsi alur kerja. Berdasarkan FSD, alur sistem dimulai dari pembuatan sales order oleh sales admin. Setelah sales order dikonfirmasi, sistem secara otomatis membuat RFQ atau purchase order untuk bahan baku melalui buy dan MTO. Setelah bahan diterima di gudang, sistem otomatis akan membuat manufacturing order. Kemudian, staff menjalankan work order pada assembly line sehingga proses produksi selesai dan produk masuk ke dalam stok finished good. Kemudian untuk logika validasinya, beberapa skenario yang pertama ketika sales order konfirmasi, sistem akan membuat RFQ untuk komponen dan sistem akan otomatis membuat manufacturing order. Kemudian jika riset belum dilakukan, manufacturing order tidak dapat diproses apabila bahan baku belum tersedia di gudang dan status MO akan menunjukkan waiting components. Dan jika terdapat scrap material, sistem akan mengurangi stok bahan baku dan sistem menambahkan biaya aktual produksi. Kemudian untuk UI UX design-nya atau antarmuka pengguna,
Dari sisi tampilan sistem terdapat beberapa form utama yang digunakan seperti sales order, purchase RFQ, kemudian manufacturing order, work order screen, cost analysis tab, dan scrap button. Beberapa sistem juga menyediakan beberapa fitur tersebut untuk membantu monitoring proses produksi dan biaya produksi secara real time. Nah, untuk hak aksesnya, untuk memenuhi keamanan, kita mengatur eh, record rules sebagai berikut. Yang pertama, untuk sales user itu dapat mengelola sales order. Purchase user dapat mengelola RFQ dan PO. Inventory user dapat mengelola stok dan resep. Manufacturing user dapat mengelola produksi. Manufacturing manager dapat mengelola seluruh proses produksi dan finance manager hanya dapat melihat analisis biaya. Kemudian untuk skenario pengujian atau testing, setelah konfigurasi selesai, tahap berikutnya yaitu adalah pengujian. Tahap pengujian ini adalah tahap di mana dilakukan mulai dari pembuatan sales order, otomatisasi purchase order, penerimaan barang, penerimaan bahan baku, proses manufacturing order, work order, hingga cost analysis. Tujuannya adalah untuk memastikan proses bisnis sesuai dengan requirement yang terdapat pada BRD. Nah, seluruh skenario pengujian ini berhasil dijalankan sesuai dengan requirement bisnis pada BRD. Oleh karena itu, seluruh status pengujian dinyatakan pas dan hal ini menyatakan bahwa sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Baik berdasarkan functional specification dokumen yang telah dibuat, sistem ODO ini berhasil dikonfigurasi untuk mendukung proses recruitment dan procurement manufacturing secara otomatis dan terintegrasi. Implementasi ini dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional serta mempermudah monitoring produksi dan memberikan analisis biaya produksi dan margin keuntungan secara lebih akurat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.